Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rina di YouTube channel Rina. Jadi ini adalah vlog keseharian aku ya, sambil aku cerita juga. Nah kali ini karena aku masih punya buah petis, karena tadi sebenarnya beli petisan ini habis maghrib sendirian ke pasar, karena jaraknya juga nggak begitu terlalu jauh ya. Dan karena tadi udah dibikin petis yang tadi, ini masih ada sisa banyak, jadi aku mau bikin kayak asinan gitu, tapi nggak tahu bener apa enggak ya ini bumbu-bumbunya tuh kayak gini, karena nggak pernah ngeliat, nggak pernah bikin asinan, nggak pernah lihat tutorial bikin asinan juga. Jadi kali ini aku mau bicara soal harapan. Nah sekarang sebenarnya banyak banget tuh yang lagu apa gitu ya, terus dengan harapan punya rumah, diterima pekerjaan, itu pasti ada ya. Aku juga sempat bikin di TikTok, dan ada yang dari beberapa orang itu banyak sih itu jadi kenyataan. Nah sekarang kita bicara soal manifest atau apa gitu ya, aku salah apa enggak dalam bicaranya. Tapi kalau misalkan dalam artian ini adalah sebuah harapan, jadi banyak orang yang menulis harapannya itu entah di private, entah itu di kertas, entah itu kertasnya dimasukin ke botol, tapi banyak dari harapan itu yang jadi kenyataan. Jadi awalnya itu aku nggak percaya ya soal buatlah sesuatu yang kalian harapkan kemudian tulis. Nah aku beberapa tahun lalu itu nulis di kertas, kemudian aku masukin ke dalam toples. Sekarang masih ada dan videonya juga masih ada. Jadi di situ banyak banget harapannya, dan satu persatu itu jadi kenyataan dalam pernikahan, entah itu punya kendaraan, punya tempat tinggal sebelum menikah. Sebenarnya banyak banget yang jadi kenyataan, dan benar apa enggaknya ya memang takdir mungkin ya yang memang seperti itu. Percaya nggak percaya, aku sering diceritain sama supervisor aku. Jadi supervisor aku umurnya udah lumayan tua banget, terus dia sering cerita kalau misalkan dia mau apapun atau ada harapan apapun itu waktu muda selalu ditulis. Dan percaya tidak percaya, dari dia umroh, dari dia punya usaha, punya keluarga, itu semuanya jadi kenyataan. Tapi balik lagi, jangan terlalu percaya dengan yang seperti itu. Kalian tahu banyak banget yang aku tulis, dan sudah hampir beberapa yang sudah jadi kenyataan. Nah tinggal yang satunya yang aku lagi usahakan itu di YouTube. Di YouTube ini, ngedongkrak YouTube ini susah banget ya. Jadi nggak kayak apa ya, nggak kebetulan bisa benar-benar bisa tinggi, nggak bener langsung kita jadi artis YouTuber atau misalkan kita jadi selebgram. Di YouTube itu kita harus benar-benar jadi orang paling kreatif. Nah dalam artian ngeditnya harus pinter-pinter ngedit, belum lagi ngambil gambarnya, ngambil videonya, dan semua juga harus butuh yang namanya urat malu tuh agak-agak putus dikit lah ya kalau misalkan kontennya di depan umum. Jadi sebenarnya aku ngonten itu bukan untuk cari uang, bukan, tapi aku ngonten itu karena memang aku ini sekarang memang sudah tidak punya pekerjaan, dan kerjanya di rumah pun itu ya buka warung, dan masih ada waktu luang itu buat ngedit, buat yang namanya sharing atau misalkan menceritakan pengalaman, itu masih banyak banget waktunya. Dan sebenarnya aku juga pengen banget kayak Tante Ismi. Ya kalian tuh Tante Ismi adalah salah satu YouTuber, selebgram juga, TikTokers juga yang sukses di YouTube. Nah dulu aku itu sering banget nontonin Ismi Hidayah di YouTube, karena aku nggak tahu ya kalau misalkan dia punya Instagram juga. Dari awal aku ngikutin itu dari semenjak dibikin prank kayak gitu. Dulu kan memang bikin prank itu yang lagi naik ya, jadi semua yang berbentuk prank itu banyak banget yang nonton.
Nah, kalau misalkan aku mau sukses kayak Tante Ismi, aku harus berjuang juga gitu. Di YouTube, di TikTok, di Instagram, aku juga harus banyak-banyak berjuang karena untuk sampai ke sana, untuk sampai sukses itu nggak mudah dan waktunya juga nggak agak lama gitu. Tapi kalau dipikir-pikir untuk jangka panjang mungkin agak baik ya kalau misalkan kita main di sosmed, karena sosmed itu makin lama makin canggih, teknologinya juga makin wow gitu ya. Jadi kalau misalkan kita stuck di pekerjaan yang kita kerjakan, kita ada di zona nyaman, mungkin apa ya, mungkin kita nggak bakal berani gitu untuk keluar dari zona tersebut. Jadi aku mau cerita soal pengalaman adik aku. Jadi adik aku itu punya YouTube dan itu udah menghasilkan. Dia juga kerja juga di suatu, entah itu agensi atau apa dinyebutnya ya, kalau misalkan kayak manajemen gitu. Jadi dia digaji dari iklan-iklan tersebut. Nah guys, kalian harus tahu ini. Jadi untuk menuju itu dia itu nggak mudah banget, banyak banget hatersnya pas pertama kali dia ngonten, karena yang mengkritik dia itu banyak banget, sampai akhirnya dia sempet nangis, sempet putus asa, sempet gak mau ngelihat ngelihat HP, Instagram. Dia sempet kayak yang apa gue udahan aja gitu ya buat ngonten karena kritik orang Indonesia itu emang pedes banget gitu. Netizen orang Indonesia itu benar-benar nggak ada duanya kalau soal omongan, sampai akhirnya dia sudah terbiasa untuk dihina-hina, untuk dijelekan gitu. Nah pada akhirnya dia juga punya pencapaian sekarang yang lumayan ya. Gue seneng banget ada gue bisa sukses. Nah awal dia mulai ngonten itu waktu SMP ya. Jadi waktu SMP itu gue kenal sama temen gue itu satu sekolahan. Jadi waktu itu gue udah SMA, diajak sama temen gue ke acara-acara kayak gitu, acara kayak apa ya waktu itu, pokoknya kayak band gitu. Terus ketemulah si selebgram ini. Ternyata selebgram ini juga rumahnya deket gitu ya, jaraknya juga nggak begitu jauh, cuman kita beda. Kalau gue di kampung, dia di perumahan. Nah gue bilang lah ke adek gue, lu kalau misalkan mau belajar ini, lihat aja dulu si ini, siapa tahu bisa. Kalau misalkan itu coba DM atau coba nanya-nanya. Nah gue nggak tahu tuh adek gue itu bisa kenal dia itu di mana. Waktu awal kenal dia itu kenalnya di acara apa ya, kalau kita karnaval atau apa gitu ya, acara karnaval perumahan dia gitu. Nah kemudian adek gue tuh minta foto, sekalian nanya-nanya cara ngedit tuh gimana, bikin itu tuh gimana, sambil jalan lah. Effortnya adek gue tuh ada. Dan yang gue sedihin banget selama adek gue ngonten itu, dia tuh HP-nya tuh dulu HP Oppo ya, Oppo 37F kalau nggak salah. Itu yang udah lama banget, pokoknya kalau memori kita penuh dikit aja gitu hilang itu video. Dan adikku juga sempet ngambek-ngambek. Dan adik gua itu di kelas 1 SMA itu sebenarnya kita udah yang namanya krisis ekonomi itu udah mulai ya, udah mulai. Jadi orang tua gue itu udah nggak bisa lagi buat ngasih kita uang jajan. Akhirnya kita berpikir gimana caranya biar adik gue itu punya uang jajan. Nah akhirnya adik gue ini ngusulin ke emak gue untuk jualan di sekolahan. Adik gue ini nggak maluan, cuman gimana ya, gue ngelihatnya kasihan gitu ya, bangun subuh ngelihat dia ngebungkusin kayak otak-otak, terus pisang crispy gitu. Sebenarnya gue nggak tega banget. Dan akhirnya ya perjuangan dia nggak sia-sia, sampai akhirnya dia bikin suatu cerita dia, gue dan keluarga gue itu
dalam satu novel. Nah kalau misalkan kalian tahu novelnya, kalian bisa langsung beli ya. Jadi sedih banget kalau misalkan dipikirin dan diingat-ingat pun, kayak ya bisa kayak gini ya. Akhirnya endingnya bisa seneng juga, karena perjuangan dia itu nggak sia-sia. Dari yang jualan apa namanya, yang jualan goreng-gorengan, terus dia ke sekolahan juga naik motor butut, mau nih dia nganterin gue juga nih, padahal jarak sekolahnya sama gue tuh jauh banget, karena waktu itu gue itu SMA dan dia SMK. Dan yang gue sayang banget itu dia bisa punya gaji waktu masih kelas kelas 2 SMA, SMP deh, dia digaji sama endorse gitu ya, pokoknya dia dapat endorse itu sekitar 50 ribuan. Itu dia udah seneng banget, sampai sekarang yang mungkin udah 2 digit. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian mau besar, kalian mau ingin pencapaian, itu kuncinya jangan pernah mengeluh, karena proses kita sama proses orang lain itu berbeda. Jadi cukup itu aja yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Untuk itu jangan lupa like,